Oke, ya. Jadi dari sekian banyak rigging ya, yang paling banyak digunakan itu adalah ordinary rigging ya. Tadi saya seperti sampaikan, kita sepakat selesai 12.30 ya, karena kita maju lebih cepat sedikit. Oke, nah kalau tadi di dalam geovisual assessment akan melihat produknya, produk bagaimana si itu kan pertanyaannya bagaimana menempatkan simple saja, bagaimana menempatkan si Google Street tadi ya, itu kan petanya jalan ya, kalian jalan menggunakan Google Street pada Google Earth ya. Nah, berarti kan di situ ada koordinat yang digabungkan ya antara koordinat yang digunakan ya, koordinat yang digunakan oleh si kendaraan untuk berjalan tadi dengan koordinat yang ada di peta. Sehingga pada saat kalian menggunakan Google Earth tersebut, kalian mendapatkan gambaran tinggi dari lokasi yang dipetakan. Nah, yang kalian rasakan tadi itu kan produknya ya. Produknya ada dua data ya. Ada dua data yang digunakan, satu data peta ya, satu data peta, minimal dua data, satu data peta tadi, kemudian yang satu itu adalah data gerakan. Gerakan tadi ini kan dia rekam dari mobil yang berjalan. Bagaimana menggabungkan dua data tersebut kemudian menjadi satu peta yang bisa kita nikmati seperti tadi, itu suatu ada proses ya. Nah, salah satu yang digunakan di dalam Google tersebut ya tentu saja kriging ini. Jadi kriging itu apapun nanti namanya, ordinary hanya misalnya tidak hanya kriging, dia menggunakan artificial intelligence, kemudian dia menggunakan untuk menentukan betul-betul eksak lokasi, itu ada beberapa tools lain yang digunakan. Dalam hal ini kita hanya menggunakan satu tool saja dulu, saya jelaskan, yaitu dengan kriging ya. Jadi di kuliah sebelumnya kan sudah dibahas apa itu random function, kemudian ketika diturunkan kode pertama dan seterusnya. Dan sekarang kita gunakan ordinary kriging ya di dalam geostatistik tadi. Nah, kita sekarang akan menjelaskan ya, Jadi saya harapkan kalian memperbaiki tugasnya, tugas yang kemarin itu sebentar ini karena saya stop dulu ya. Bentar. Saya nanya dulu. Oke. Nah, ketika kalian menggunakan GIS ya, menggunakan GIS kan katakanlah kalian ingin membuat kontur kelas lereng, ini misalnya ya. Nah, terus kan kemudian kalian gunakan IDW ya. Jadi kita compare, yang sebelah kiri itu IDW, yang sebelah kanan itu dengan kriging ya. Dari dua gambar ini ya, menurut kalian mana yang lebih mendekati reality? Kan itu tujuan itu ada di sana ya. Sama nggak sih dua gambar ini? Jadi kalau biasa melakukan perhitungan ya, melalui perhitungan, ada dua gambar kemudian kita bandingkan mana yang nggak ada. Dan kalau di sini yang kita lihat adalah bentuk dari smoothingnya, ataupun smoothing, tahu kan smooth ya, garisnya itu lebih smooth yang mana. Nah, dari gambar ini kan kita bisa lihat bahwa penggunaan kriging itu lebih smooth dibandingkan dengan penggunaan dari IDW itu sendiri ya. Kira-kira itu ya. Jadi penggunaan kriging itu lebih smooth dibandingkan dengan penggunaan IDW. Nah, yang jadi pertanyaan itu kan sebetulnya mengapa kan itu kan? Mengapa ya? Jadi kalian kan selalu, saya ingin merubah mindset kalian dengan klik-klik mendapat gambaran, tapi without understanding kenapa saya memilih itu gitu ya. Jadi misalnya kemarin saya ketika mengajar geomorfologi, mungkin nanti saya akan banyak diskusi juga dengan asisten geomorfologi ya, bahwa
sejauh ini kan kalian selalu menggunakan Widyatmanti ya, Widyatmanti yang dengan tanpa menafikan bahwa kemampuan paper tersebut, tetapi pada saat saya baca paper Widyatmanti tersebut ya, itu ternyata belum mencerminkan aspek kegeologiannya. Jadi baru bicara morfometrinya saja gitu ya. Padahal kalau kita bicara, kalian kan buat peta geomorfologi, bukan buat peta morfografi ya, morfografi yang bentukan gambaran. Aspek geologinya itu belum ada gitu. Nah, saya kemarin di kuliah geomorfologi ingin mendetilkan bahwa ada at least ada 4 parameter yang harus masuk ke dalam peta geomorfologi. Ya. Karena apa? Geomorfologi itu proses dari erosi, transportasi, dan sedimentasi. At least itu harus muncul di situ. Nah, ini demikian juga pada saat kalian menggunakan GIS, kalian menggunakan membuat peta lereng misalnya. Membuat peta, ini contohnya saja, membuat peta lereng, kemudian dapatlah hasil, interval kelasnya juga tidak jelas gitu ya. Kalau kalian membuat peta lereng, berarti kan ada kelas ya, ada interval kelas. Makanya bentuknya itu harusnya clear. Garis dalam bentuk garis sangat clear, contohnya seperti garis ini. Nah, kemudian yang akan kita eksplor adalah metode yang digunakan. Apakah kalian menggunakan instant distance weighting atau kalian menggunakan kriging, kira-kira begitu. Keduanya menggunakan filosofi yang berangkat berjalan ataupun beriringan. Oke, saya coba jelaskan teori-teori yang tentang kriging, dan kemudian pada saat nanti kalian membuat peta geomorfologi, dibaca dulu krigingnya gitu ya. Jangan hanya menjadikan satu hasil saja. Oke. Ordinary kriging, jadi di seminar pemetaan berikut, keangkatan kalian 2019, kita akan mulai dari metode yang digunakan di eksplor lebih dalam. Karena apa? Karena saya menjelaskan metode yang itu sendiri bisa dipilih, ya, bisa dipilih di dalam aktif, ya, tetapi tidak pernah dibahas. Jadi kalau kita bicara riset, ya, riset itu adalah bukan bicara sesuatu yang sudah fix. Namanya juga riset, mencari kembali. Re-nya dari research ya. Jadi misalkan ketika kalian melakukan perhitungan cadangan, ya, contohnya kemarin bimbingan saya katakan bahwa ketika kamu melakukan perhitungan cadangan, yang kamu bicarakan itu bukan SNI-nya, tetapi di dalam SNI kan ada pemilihan sama, misalkan apakah kondisi geologinya kompleks, kondisi geologi sederhana, nanti untuk perhitungan cadangan terukur, terkira, dan mereka itu ada tahapan tersebut. Bukan SN yang kita diskusikan, tetapi bagaimana, kenapa kalian memilih metode itu. Misalkan pada saat memilih model perhitungannya, baik menggunakan Mindscape ataupun menggunakan Mindscape atau Micromine, itu ada metode sirkular, ada metode piramid, dan seterusnya. Nah, itu yang harus dijelaskan. Karena apa? Kalau kalian coba bandingkan dengan metode itu akan menghasilkan hasil yang berbeda, ya. Akan hasil yang berbeda, dan itu ada bias ya. Makanya dalam kriging ini sebetulnya kita bicara, jadi bias itu dari garis ya. Jadi kan kalau kita bicara sesuatu garis itu, nah kalau persamaan garis kan seperti ini ya. Nah, ketika kita mendapat persamaan garis yang seperti ini kan yang digambarkan di dalam, itu ada garis yang berwarna ini ya. Tapi kan ini ada oke. Jadi nilai data tersebut adalah nilai ada antara ini yang kemudian dapatlah garis tengah ini min-nya tadi. Dan kita sebut sebagai stationary. Kontur yang kalian gambarkan itu kan bentuknya ini. Ini kan kontur ya. Ini kontur yang kalian peroleh. Ya. Dan ini kita sebut dengan menggunakan ordinary kriging karena persamaan yang digunakan adalah persamaan yang ini. Oke, kenapa begitu? Kita kembali ke atas dulu. Oke. Ya. Jadi nanti pada saat membuat peta geomorfologi menggunakan kelas lereng, pertanyaan itu tidak hanya, oh Pak, saya dapat kelas lereng 1, 2, 3, tidak. Kita akan eksplor, kamu menggunakan apa? IDW, ordinary kriging, multiple kriging, ataupun apa. Dari situ kalian bisa menjelaskan poin-poin tertentu. Jadi pada saat misalkan membuat definisi bahwa dia
dia merupakan pembukitan dinasional, itu kita harapkan ada perkembangan lagi yang terkait dengan tipe lereng, kemiringan lereng dan seterusnya. Oke, jadi orderan decreasing kita sebut sebagai oke adalah persamaan garis lurus ya, persamaan linear yang digunakan untuk menghitung titik yang tidak diketahui. Jadi, oke, dari gambar ini ya, dari gambar ini, coba ke gambar ini kan, ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, ada berapa titik ini? S1, S2, S3, S4, S5, Z-nya ya. Kemudian kan kalau kita gambarkan ini kan sumbu X, sumbu Y ya, sumbu X-nya 1 terhadap ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5 dan ada titik 0. Titik 0-nya nilai Z-nya kan Z di titik 1 3, Z di titik 2 4 ya, Z di titik 5 2, Z di titik 6 4. Z di titik 4 4, Z di titik 5 6 gitu ya. Nah, kemudian kan dibuatlah garis kontur yang menghasilkan gambar yang di bawah. Nah, perhitungannya seperti apa kira-kira itu. Oke. Jadi kriging itu merupakan persamaan garis lurus. Karena apa? Saya sampaikan di kuliah sebelumnya, kalau ini punya 2 titik, maka dia akan gunakan seperti ini. Kalau ada titik lagi di sini, dia akan gunakan seperti ini. Ada titik di sini digunakan seperti ini. Ini persamaan garis lurus yang kemudian dibagi ke dalam beberapa bagian sehingga dapatlah kontur kira-kira itu. Nah, tapi perhitungan kontur ini kan dilakukan oleh oleh sistem yang kemudian kita dapat dapat gambaran dalam bentuk 3D yang sudah begitu bagus tadi ya, kira-kira itu. Ya, oke. Jadi definisi kriging itu sendiri itu menggunakan persamaan garis lurus ya. Dan di kuliah sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa belum tentu dia merupakan root mean square ya. Jadi kan kemarin kita memberikan contoh untuk yang data real, yang data penduduk yang tidak linear, data yang kosong dan sebagainya. Jadi sebetulnya sama, kriging itu digunakan untuk mengisi data yang kosong tadi. Oleh karena itu ya weighted sum ya. Jadi IDW kan instant distance weight ya. Dua-duanya sama ya, dua-duanya menggunakan pendekatan rata atau pemberat. Tetapi bedanya ya, ini yang dijumlahkan. Jadi rata-ratanya tadi itu dijumlahkan untuk membagi keseluruhan dari spasial tadi ya. Jadi kalau di IDW tadi kita lihat gambarnya, dia hanya memberat tidak dijumlahkan, tapi kalau di ini dijumlahkan. Kenapa dia dijumlahkan ya? Karena sebetulnya dia mengurangi errornya yang di bawah tadi. Jadi pemberat tadi berdasarkan model spasial ya, yang didasarkan pada nilai-nilai yang diketahui. Oleh karena itu, di dalam pendekatan kriging, mulai yang kita disebut dengan spasial atau korelasi. Jadi mudahnya gini, ketika kita menjejerkan data tersebut ya, sejauh mana dia memiliki homogeneity. Di geologi kan bicara homogeneity, heterogeneity, kemudian bicara uniformity, ada uniformity, keseragaman dengan heterogeneity. Apa sih bedanya kira-kira gitu? Oke. Kemudian kita juga melakukan observasi nilai dari setiap atribut, setiap lokasi sistem tempat, dan kita juga melakukan prediksi. Jadi kalau kita bicara prediksi, ingat di kuliah kita sebelumnya. Oke. Nah, karena dia merupakan jumlah, ya kita merupakan jumlah, jadi ini kita memakai tanda sigma ini adalah nilai yang kita estimasi. Ya. Nilai yang kita estimasi merupakan jumlah dari rata-rata pemberat. Ini rata-rata pemberat, dan ini adalah jumlah, ini adalah nilai yang kita, Zx itu adalah nilai yang ada nilai titik yang ada nilainya. Tanda ini adalah titik nilai titik, nilai titik yang kita prediksi. Kalau Zx ini adalah nilai titik yang kita ketahui. Ini nilai prediksi, ini nilai yang kita ketahui, yang merupakan penjumlahan dengan ada data weighted average ya. Ini weighted average ya. Jadi ada tadi misalkan poinnya ada begini,
Ada 2 titik tadi. Oke, ini adalah titik, ini Z1, ini Z2, ini misalkan titik Z3-nya. Nah, di sini kan Z itu menunjukkan elevasi ya. Elevasinya misalkan contoh yang misalnya itu tadi 4, ini 3, ini 2. Kita ingin membuat kontur di antaranya. Proses pembuatan kontur ini adalah menampilkan suatu nilai, yaitu Z dalam bentuk topi ini di dalam sepanjang garis ini. Oke. Mungkin kalau 2/3 kalau kita ambil ya, kalau kita ambil lagi seperti yang saya jelaskan kemarin, yang biasa lebih mudah, ini 6, ini 10, ini 4, kan gitu. Terus kita ingin menggambarkan kontur dengan interval 5 ya, kalau kita tarik lagi garis ke atas, maka sini ada 15, maka proses perhitungan itu kan Z ini ditaruh di sepanjang garis ini. Yang ini juga ditaruh sepanjang ini, tapi dengan menggunakan rata pemberat dari keseluruhan. Dan salah satu yang mesti diingat bahwa jumlah rata pemberat ini harus sama dengan 1. Ya. Ketika jumlah rata pemberat sama dengan 1, maka nilai yang diestimasi dikurangi dengan nilai yang kita ketahui, keseluruhan ya, ini estimasi itu harus sama dengan 0. Ya, itu filosofi dari kriging. Ya. Oke. Kemudian mengapa sih kita menggunakan ordinary kriging? Ada perbedaan. Kalau pada menggunakan simple kriging itu min-nya kita ketahui. Jadi nilai rata-rata dari titik tersebut kita ketahui. Simpelnya kalau kita tahu ya jarak antara titik ini ya. Ini kan kalau kita lihat 4 dan 6. 4 dan 6 berarti 4, nilai tengahnya min-nya 4 tambah 6 dibagi 2, maka nilainya adalah 5. 5-nya di sini, persis tengah-tengah. Kalau 4 ditambah 10 berarti 4 ditambah 10 dibagi 2 berarti 7. Itu persis ini. Kalau kita tahu nilai tersebut, ya, maka kita bisa menggunakan simple kriging. Di mana aplikasinya? Kalau kita menggunakan titik bor, misalkan pada satu kedalaman kita akan menghitung satu cadangan dan kita tahu kedalaman mineral ataupun batu bara ataupun tebalnya, maka kita bisa menggunakan simple kriging. Tetapi ketika kita tahu bor tersebut kita tidak mengetahui ya, ketebalannya, maka kita harus menggunakan ordinary kriging. Jadi definisi min tadi di sini ya, definisi dari definisi dari simple kriging tadi, kalau kita tahu nilai min-nya, nilai min tadi ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, kita kenapa menggunakan ordinary kriging? Karena kita tidak tahu trennya. Ya, jadi misalnya kalau kita bicara ketebalan lapisan, ada disebut dengan trend analisis. Jadi semakin ke bawah semakin tebal. Nah, ini biasanya kalian lakukan pada saat melakukan kajian MS ya. Ketika ke sana tahu ketebalan lapisan itu makin tebal ke utara ya, maka kita bisa menggunakan interval kriging. Tetapi ketika apakah ketebalan lebih menuju ke utara atau ke selatan dan kita tidak tahu, maka kita menggunakan ordinary kriging. Oke, ya. Jadi ini sangat penting. Tadi seperti yang saya sampaikan, pada saat nanti kalian menggunakan pendekatan ordinary ataupun menggunakan simple ataupun menggunakan universal, itu sifat datanya dipahami dulu. Ya. Contoh saya begini. Pada saat kamu membuat peta DEM, peta kebenyangan lereng. Peta kebenyangan lereng tersebut kan pertanyaan pertama adalah kalian download dari data DEM tersebut berapa skalanya? Clear ya? Berapa skalanya? Kalau skalanya 1:25.000, berapa interval konturnya? Oke, ya. Berapa intervalnya? Oke, gini. Kalian kan akan buat peta geomorfologi. Ini peta geomorfologi kalian. Ya. Kemudian skalanya diminta 1:25.000. Nah, kalian kan dapat dari peta gede ya, peta global ya, peta regional ya, dari BG.
Berapa sih skala DMPIG? Skala DMPIG itu misalkan 1:50.000 misalkan. Oke. Ya. Kalian turun detilkan menjadi 1:25.000. Oke, ya. Dari situ ya, apa yang tidak kita ketahui? Yang pertama, ya, kalian kan menurunkan, jadi kalau 1:50.000 interval konturnya berapa? 20 meter. Ya, setuju? Ya kan? Kalau dapat peta ini, maka interval konturnya kan 25 meter. Gitu kan cara hitungnya? Ingat nggak? Di mana asisten geomorfologi? Ya, ya kan? Tapi kalau kalian membuat peta 1:25.000, maka interval konturnya jadi 12,5, ya kan? Oke. Nah, artinya apa? Pada saat kalian merubah downscaling namanya, nah itu kan ada metode yang digunakan kan, ya kan, untuk mendapatkan interval kontur ini. Ini contohnya hitungan seperti ini. Kalau menggunakan 1:25.000, kayak kita ambil satu kertas kosong ya, blank slide, kok nggak ada blank ya? Oke, ini 1:50.000 ya. Oke, nah terus kemudian kalian akan turunkan menjadi 1:25.000 katakan. Ini misalkan ada ketinggian ya, ada 4 ketinggian, ada konturnya beginilah. Berarti kan interval konturnya yang paling mudah ya. Ya, ini adalah kalau ini 25, ini 50 ya. Ketika kalian turunkan, kalian detilkan, maka kalian ambil sisi yang sebelah sini, dapat bentuknya seperti ini kan. Mudahnya begitulah. 25, 50. Tapi karena interval kontur kalian adalah 1:25.000, maka harusnya jadi 12,5 kan. Oke, berarti kan di sini ada satu kontur tambahan yang di-generate. Pertanyaannya, apakah ada persis di tengah-tengah? Ini kan kalau 50 ditambah 25 ya, berarti 50 tambah 25 dibagi 2. Berarti ini kan kontur 37,5 itu, apakah persis di tengah-tengah atau dia lebih dekat ke 25 ya, atau lebih dekat ke 50. Gambaran bayangannya seperti ini. Kalau dia 25 berarti sudut lerengnya kan 45 derajat. Ya. Oke, kalau memang dia ini 25, ini 50, maka sudut lereng 40 derajat, maka persis 30 tengah-tengahnya. Tapi kalau di situ misalkan ada pola perbukitan berbeda, bisa jadi ya di satu sisi dekat. Ini kan kalau ditarik lurusnya, bentar biar kelihatan bagus. Oke, semua ya. Saya ganti warnanya dulu deh. Oke. Ya. Kan garisnya kan bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini kan. Bisa juga ya tergantung lah ya. Ya. Nah, dalam kondisi ini ya, definisi tadi kita sebut bahwa kita menggunakan simple kriging kalau trennya tahu. Jadi bahwa kesannya lebih turun. Ya, kalau memang tepat seperti ini, maka kita bisa menggunakan simple kriging. Tapi kalau kita tidak tahu apakah dia ke arah sana ataupun kan arah main itu bisa ke sini ya. Ini kita tidak tahu tren. Jadi tren itu adalah kecenderungan kemiringan lerengnya. Maka tidak bisa menggunakan tidak bisa menggunakan simple kriging. Kita menggunakan ordinary kriging. Lalu bagaimana, apa yang bisa kalian lakukan di lapangan? Sebelum kalian ke lapangan, kalian kan sudah dapat peta topografi. Tadi, peta topografi tadi dari regional itu berapa skalanya. Ketika skalanya 1:50.000, kalian akan buat
di lokasi pemetaan sebagai 1:25.000, maka di situ akan ada generating data. Itu yang kita sebut exploratory data analysis. Garis yang muncul 37, itu adalah hasil dari running software yang kita gunakan. Jadi sama seperti yang tadi ini, contoh yang tadi ini kan, ya, ini kan satu Anda running dari skala 1:50.000 generate menjadi 25.000 dengan bukan IDW yang keluar dengan menggunakan kriging. Tetapi kriging ada beberapa poin tadi. Kenapa misalkan kok Pak kita menggunakan apa sih Pak bedanya menggunakan kriging dengan kriging? Itu bedanya dengan iteratif prosesnya. Kalau menggunakan simple kriging karena nilai tengahnya sudah diketahui, ya, karena nilainya sudah diketahui, ya, maka begitu kalian running, maka garisnya akan muncul dengan sendirinya. Tetapi ketika nilai tengahnya tidak diketahui, mainnya tidak diketahui, maka akan ada beberapa titik yang diestimasi kembali kepada persamaan ini. Jadi si software tadi akan running berkali-kali sehingga mendapatkan gambaran sebenarnya. Itulah akan lebih lama prosesnya. Makanya kemampuan komputer dalam running gitu. Karena apa sih bedanya komputer dengan 4 MB dengan 8 MB ya? Atau misalkan sekarang ya, kemarin misalkan ada bimbingan saya mau running dari Sentinel ya, dia pakai Windows 32 dengan pakai Windows 64 ya. 32 itu mungkin bisa 4 jam untuk mengetik satu garis kontur. Tapi dengan 64 ya, karena dia kecepatan membahasnya lebih cepat, maka dia 1 jam juga selesai. Itu sebetulnya proses komputasinya gitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalkan barusan kalian melihat peta topografi ya dari dari geovisualization, kalian bisa melihat apakah bentuk lerengnya itu seragam, ya kan, seperti itu. Ya, dari yang tadi kita lakukan itu, ketika bentuk lerengnya seragam, maka interval konturnya juga akan seragam. Nggak perlu pakai ordinary kriging, cukup menggunakan simple kriging. Itu lebih cepat proses downloading data tadi. Ya. Demikian juga ketika kalian membuat peta kemiringan lereng. Ya. Gunakan. Jadi itu makanya tadi kenapa saya berangkat dari geovisualization. Kalian bisa menangkap dari satu pandangan bahwa, oh Pak, ini datanya, lerengnya itu sama gitu, lereng itu kecenderungan ya. Jadi arah miringnya itu udah seragam. Kemiringan rata 45 derajat misalkan. Makanya tadi saya sampaikan, bisa nggak dari data tersebut kalian memprediksi kemiringan lerengnya? Tapi kalau dari satu bukit yang kalian lihat tadi, misalkan yang tempat Gilang tadi lihat, ada yang 25 derajat, ada yang 45 derajat, ada yang 60 derajat, ada yang datar, maka pada saat kalian mengenerate konturnya, itu harus menggunakan ordinary kriging. Clear ya? Gitu. Jadi dilihat dulu petanya, seperti tadi, oh ini seragam Pak. Karena apa hubungannya dengan tadi? Dengan lamanya proses menghasilkan konturisasi tadi. Kenapa ini menjadi penting? Karena pada saat menghitung kelas lereng, itu kan menggunakan grid. Ya, menggunakan grid. Jadi, simpelnya begini, kalau dia garisnya seragam, maka kalian akan mendapatkan 45 derajat. 45 derajat ini slope-nya kan termasuk kategori curam misalkan. Ya. Tapi pada saat kalian menggrid menggunakan data yang lain, kalian dapat 25 derajat, maka kelas lainnya turun, tidak lagi curam, tetapi menjadi landai. Poin itu akan menjadi sangat penting di dalam penamaan satuan geomorfologi. Ini contohnya untuk lereng ya. Nanti kita gunakan untuk di contoh yang sebelumnya kan untuk misalkan model curah hujan, model potensi banjir dan seterusnya. Oke, ya. Jadi ketika dua kondisi tidak kita ketahui, yang pertama adalah min-nya, yang kedua trend-nya, maka mau tidak mau kita menggunakan ordinary rigging ya. Nah, ada satu lagi, ada cukup banyak rigging with external drift ya. Ordinary rigging sendiri itu tidak cukup mumpuni ya ketika ada kondisi lain yang ingin kita ketahui. Jadi yang kita sebut kriging with external drift dan degradation kriging itu banyak digunakan untuk pendekatan di eksplorasi mineral. Ya.
Karena apa? Kalau kita eksplorasi mineral, keterkaitan mineral misalkan, katakanlah kita menggunakan emas, eksplorasi emas. Model yang dibuat itu biasa menggunakan external drift ya. Karena apa? Berbeda dengan batu bara. Kalian bayangkan, kalau batu bara tebal lapisannya, trennya kan bisa kelihatan. Ya, dari deep itu bisa kita estimasi. Oh, deepnya sekian, tebalnya sekian, itu lebih mudah. Tapi kalau kita bicara mineral emas, ya, pertama kan kita bicara apakah dia epithermal, apakah dia hipothermal, apakah dia hidrothermal. Yang pertama. Yang kedua, apakah dia high grade atau dia low grade. Sudah ada dua parameter. Nah, untuk mengclustering tersebut, yaitu kita menggunakan external drift. Ya. Kira-kira itu. Jadi, waktu tahun lalu ada yang ikut Tania sama satu lagi itu Dava, kita menggunakan kriging external drift, tidak menggunakan blended kriging. Karena apa? Kita harus mengclustering dulu datanya. Ya kan, seperti itu. Oke. Nah, oleh karena itu, karena tadi kriging merupakan data pemberat, jadi yang kita weighting appraisal yang kalian bayangkan dua garis ini adalah data pemberat. Jadi kita hitung, jadi merata-ratakan di seluruh space. Dan dia tidak running pada tempat ini saja, dia akan running pada peta regionalnya. Ya kira itu. Makanya idealnya pada saat kalian akan membuat mendownscaling peta tadi, ini meletakkan lokasi tempat pemetaan di tengah-tengah. Jadi jangan mengambil seperti ini, tapi ini pas banget nih. Ambil 6, luasannya lebih gede lagi. Ini kalau lokasi pemetaan kalian di sini, maka downscaling-nya dari ukuran yang ini. Fit ya. Karena kalau kalian buat seperti ini data tersebut dia akan tarik dari manapun. Tapi ketika kalian downscaling, jadi caranya gini, downscaling dulu menjadi 1/25.000 baru dipotong. Itu bahasa sederhana, bahasa aktifnya. Jangan dipotong dulu, baru dibuat konturnya. Kebalik, ya, clear ya. Jadi dari ukuran kalau ini kalian 9 kali 9, maka berarti ini kan 27 kali 27, oke? Ya, 27 kali 27 km persegi. Downscaling dulu, dapat konturnya. Ya. Oke, dapat konturnya, baru kalian potong. Ya. Biasanya kan yang kalian lakukan itu motong dulu ya. Motong dulu, generate kontur ya. Itu. Nah, itu kemungkinan tidak nyambung dengan coupling sebelahnya itu besar. Gitu. Tapi kalau kalian generate-nya skala lebih luas, lebih kecil, itu peluang errornya akan lebih kecil. Ya. Itu filosofinya. Oke, ini pemanfaatannya. Tapi sebetulnya yang banyak saya harapkan itu adalah begitu misalkan nanti kalian seperti Rosul tadi akan menggunakan interface Citra, nah itu pendekat ketiganya kita mulai bahas. Kita akan coba mulai bahas lebih ekspor lagi. Karena dari situ ya kita banyak bisa memprediksi. Saya akan mulai berangkat dari peta geomorfologi ya. Geomorfologi karena dari morfologi tadi ketika kita mau buat model longsor, ketika kita mau buat model longsor, maka bentuk lerengnya adalah konkav, bukan konveks. Nah, yang selama ini belum pernah dibahas bahwa penamaan lereng itu, contohnya tadi seperti saya sampaikan, Widyatmanti hanya bicara ketinggian, kemudian kemiringan, belum bicara konveks dan konkavnya. Sederhananya begini, kalau pada saat kita bagi bentuk lerengnya ya, bentuk lerengnya, kan lereng itu bisa begini kan? Oke, kita mungkin agak kurang jelas ya, kita hapus dulu aja semua. Oke. Lereng itu bisa begini, bisa begini. Sudutnya sama-sama 45 derajat. Tapi probability longsornya itu besar di sini. Dan ini adalah kondisi lereng konveks ini, kalau kita baca teorinya di Verstappen ataupun dari Van Zwiedam ataupun dari Dikow, ini adalah proses yang mengalami erosi. Sementara ini yang belum mengalami erosi, ya. Jadi pada saat beberapa poin yang ingin saya urutkan misalkan, kenapa disebut
erosi. Lalu kalian menyebutkan seperti tadi contohkan di tempatnya Rose, oh ada kejadian longsoran Pak, maka itu terjadi denudasional. Nah, bicara proses tersebut, itu ada proses transportasi. Proses erosi itu bisa terjadi dalam erosi ataupun mass wasting. Kenapa? Makanya kemudian kalau kalian menemukan longsoran dianggap sebagai bukit yang mengalami denudasional. Perbukitan denudasional, kasar begitu kan. Nah, nanti kasar ini kita bahas. Tapi sebetulnya dari morfometri itu ada bentuk lerengnya. Dan identifikasi ini bisa dilakukan dengan menggunakan ordinary kriging. Kira-kira begitu. Oke. Di mana kita menentukan kriteria tadi. Dan nilai yang kita gunakan itu adalah nilai varian. Jadi bukan nilai mean, bukan nilai rata-rata. Jadi kalau dia bentuknya garis lurus, ya, kalau bentuknya seperti ini, maka ini sebetulnya mean-nya, mu ya. Tapi kalau bentuknya konkav seperti ini, maka nilai varian atau sigma. Sigma ya. Kalau sigma kuadrat ini standar deviasi. Oke. Teruskan. Jadi yang kita lihat nanti itu nilai varian ya untuk memprediksi apakah dia konveks ataupun dia konkav. Dari situ ya, ini adalah persamaannya. Saya tidak akan banyak bahas ya, karena ya sebetulnya kecuali nanti kalau kalian mau ngambil spesifik tugas tugas akhir, misalkan interpretasi citra ya. Citra itu kan apa istilahnya tuh ada proses perhitungannya dan kemudian kita mencari nilai-nilai yang kita estimasi value ya, dan kemudian bagaimana kita nanti menentukan titik-titik ini, prediction zone-nya tadi itu. Oke. Ya. Nah, ini banyak sekali kita bahas dari buku Kitanidis ya, Introduction to Statistics on Application Geology. Ya kebetulan saya senang sekali dengan buku ini karena dia cukup banyak membahas mengenai bagaimana kita menggunakan ya dari linear ke dalam kriging tadi. Oke. Jadi tahapannya tadi itu di dalam proses ordinary kriging itu dia lakukan beberapa kali menurunkan persamaan. Gambar ini sebetulnya seperti ini ya. Tadi kita memiliki dua kontur kan, ya. 25 sama 50. Yang kita cari kan kontur 37,5, gitu kan? Oke. Nah, proses ini ya, proses perhitungan ini pertama dia tarik dulu garis satu ini. Ya. Ini 37,5. Ini garis yang pertama. Oke. Ya, tapi kemudian dia running lagi proses berikutnya ya, akan mendapatkan garis yang kedua. Jadi angka 37,5 ini bisa begini ya. Ini kan 37,5 juga nih. Ini 37,5, ini 37,5 garis itu ya. Yang mana yang kita pilih? Turunkan lagi ke persamaan ke berikutnya di bawahnya ya. Dikuadratkan lagi, sehingga nanti pada akhirnya ini yang disebut konsentrasi, dia akan menggambarkan bentuk kontur 3,7,5 begini. Ini yang 37,5-nya. Ya, jadi proses running-nya itu ya. Ini kan kalian kan turunkan dari 50, 37,5 sama 25 ya. Kira-kira begitu ya. Kan kontur juga tidak seperti ini bentuknya ya. Kalau di dalam geomorfologi misalnya, saya lihatkan lagi. Bentar. Ya. Jadi bentuk kontur itu sendiri ya bisa berbagai bentuk ya, yang kemudian bentar.
Oke, ya. Jadi running contour tersebut tadi ya, dia bisa menghasilkan beberapa bentuk ya. Ada yang bentuk seperti ini, ada yang bentuk seperti ini, ada yang bentuk seperti ini. Dan saya sampaikan tadi, kalau kalian sudah tahu satu garisnya, maka hanya dapat satu. Nah, ketika kita bicara perbukitan denotasional, perbukitan macam-macamnya itu, kita akan melihat dari bentuk yang ini. Ya. Jadi dasarnya adalah ada di sini. Ini dasarnya. Ya. Kalau bentuknya masih seperti ini, artinya dia konkav, maka itu belum mengalami erosional. Tapi kalau bentuknya sudah seperti ini, nah jadi bentuk yang ini, yang aslinya ini kalau digambar di sini adalah yang ini. Yang ini, divergent shoulder. Kalau kita menemukan bukit-bukit seperti itu, belum ada erosional. Tapi kalau bentuknya sudah berubah seperti ini, ya, konvergen, ya, jadi yang konvergen ini adalah produk dari erosional, kira-kira itu. Nah, pada saat kalian akan membuat peta topografi tersebut, mendownscaling dari 50 ke 25, maka poinnya akan menjadi sangat penting. Karena itu saya sarankan better kan menggunakan ordinary kriging. Karena apa? Di sini saya memperlihatkan bagaimana kriging menghitung, ya, itu kan, menghitung untuk mendapatkan satu garis kontur. Clear ya? Jadi salah satu fungsi dalam kriging ini adalah untuk menggambarkan kontur. Ini yang di bawah sini ini untuk air tanah. Jadi lebih detail lagi sampai nanti berapa sih tebal lapisan dan seterusnya, ya, itu dalam lebal air tanah. Dan di dalam model-model air tanah itu sudah tersedia di dalam perhitungannya, tidak usah lagi kan gitu kan. Oke ya. Jadi terus ya berdasarkan yang tadi sampai diturunkan lagi jadi simpelnya, oke, kita buat dulu garis, satu garis, oh nggak sama dijumlahkan, running lagi, dapatlah garis yang berikutnya, berulang-ulang running tersebut digunakan sehingga mendapatkan hasil yang mendekati sebetulnya. Kita sampaikan tadi, kalau sudah tahu trennya, nggak usah pakai ordinary kriging, karena ordinary kriging ini tahapnya cukup banyak, 1, 2, sampai 12 tahap kalau saya tidak salah, untuk mendapatkan satu garis ya yang kita cari. Tetapi kalau kalian belum tahu misalkan tadi belum melihat dari kondisi dari permukaan, maka mau nggak mau menggunakan ordinary kriging tadi. Oke ya. Jadi sebetulnya itu yang banyak didiskusikan ya di dalam geostatistik ya. Jadi kalau kita mengambil persamaan tadi ya, ini prosesan tadi, problem tadi kita mencari kovarian, terus kovarian tadi tergantung dari spasial diantaranya. Ya. Jadi kalau pertama, bagaimana kita tahu kovarian yang ada di poin? Jadi ada varian, ada kovarian. Ya. Kedua, menggunakan, jadi kalau garis yang tadi ini, yang garis yang tadi garis 2 ini kan titik 1, titik 2 kan, kita tahu ini minnya, ini adalah varian datanya kan begini, varian datanya, kita balikan menjadi kovarian, sehingga nanti dapat titik yang sama, angka yang sama. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mendapatkan fungsi varian yang benar, itu menggunakan variogram. Jadi fungsi variogram itu ya, bentuknya, oke, di dalam geostatistik ya, oke, mendapatkan gambar garis yang seperti ini. Ya. Dan gambar ini ya, ini menggunakan matriks ya, makanya kemudian kalian di matematika belajar matriks, dihitung lagi ya dengan menggunakan nilai persamaan ini. Z ini kenapa semivarian ya, semivarian itu, oke, kita lihatin lagi gambar yang angka hitungannya ya. Ini prosesnya ya. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini titik yang kita ketahui. Kemudian titik nolnya, koordinat x-nya, ini kan koordinat x-nya titik 1 itu 2, x-nya 2, y-nya 2, ya, y-nya 2 ya. Oke. Nah, kemudian ini titik-titiknya ya, kita membuat yang disebut dengan variogram ini. Ya. Variogram ini cara ngitungnya titik 1
Jadi dia tuh buat semacam garis seperti ini, ya. Kemudian juga dibuat antar garis. Nah di sini 1/1 berarti 0 kan? 1/2, 1/2 ini nilainya nih. Kemudian 1/3, 1/3 jauh kan? 9 nih. 1/4, 5. 4 itu ini kan. 1/5, 3. Kemudian lakukan lagi untuk 2. Ya. 2/1 kan sama nih. Oke. Ini sama nih. Ini kan yang disebut dengan matriks ya. Jadi artinya apa? Nilai ini terhadap ini adalah sama. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan garis tadi ini kan jarak yang titik yang tidak diketahui. Dengan menggunakan variogram, masukkan ke persamaan ini, ya, ini yang disebut dengan, nah ini ada kata-kata spherical. Spheric berarti bentuknya bulat seperti ini untuk di blok model, ya, di running, dapatlah nilai seperti itu. Dan yang kalian lakukan sebetulnya melakukan pemilihan data. Ya. Jadi tidak lagi melakukan perhitungan lah untuk tingkat S1 memang tidak melakukan perhitungan. Tapi yang paling penting itu adalah memilih krigingnya, ya, memilih krigingnya itu poin utama yang saya mau ajarkan, memilih krigingnya di dalam sistem ACDIS tadi itu, ya. Jadi bagaimana kita memilih kriging yang akan digunakan, ya, untuk perhitungan ACDIS. Misalnya nanti pada saat ya ini proses minimalisasinya ya, jadi saya tidak akan jelaskan poin per poin ya, tapi poin utama adalah ini. Ini adalah poin yang utama yang paling penting yang digunakan ya untuk perhitungan analisa. Lo kan bertanya, Pak, kalau kayak gitu itu hanya berlaku misalkan kalau saya mau TA tentang solvability ataupun betul setiap tugas akhir ya yang akan saya mau fosil, Pak, gimana bentuk krigingnya misalnya, kira-kira itu kan. Apakah ketika kita menggunakan fosil kita tidak memerlukan kriging ya? Soalnya memang belum pernah ada di kita di PSTG yang menggunakan kriging untuk perhitungan fosil, tapi bisa banyak. Kalau kalian buka kriging untuk berbagai penggunaan ada cukup banyak. Gitu ya. Nah, kriging memang lebih banyak digunakan pertama untuk estimasi sumber daya, ya, misalkan untuk perhitungan air bersih, ketebalan lapisan, perhitungan cadangan, batu bara dan seterusnya kita menggunakan kriging, ya. Karena memang kriging itu datang dari the Krieg, ya. Krieg yang pertama kali digunakan untuk perhitungan cadangan diamond di Afrika Selatan. Dan perhitungan cara ini menggunakan gambar-gambar seperti ini, kira-kira begitu ya. Jadi key point ya, ada 4 poin utama yang perlu diingat ya ketika kalian ingin menggunakan kriging. Yang pertama tadi ya random variabelnya. Random variabel yang akan kalian gunakan seperti apa? Cara mengecek random variabel kalau untuk peta topografi tadi kita bahas. Kita buka peta topografinya, kita buka dari atasnya, kita gunakan Google Earth. Ya. Apakah bentuk-bentuk lerengnya seragam? Jadi bentuk lereng seragam itu bukit-bukitnya itu seragam ya bentuknya. Tapi kalau misalkan elevasinya sudah tidak sama, kemudian miringnya juga tidak sama gitu ya. Kemudian yang sebelah ada yang tinggi gitu ya, maka kita untuk generate kontur berikutnya kita tidak bisa menggunakan simple kriging, universal kriging, tapi kita maksimal lah menggunakan ODD kriging. Karena yang kita gunakan di sini baru pada tahap seperti saya katakan tadi, yaitu baru pada tahap untuk keperluan di kontur, belum untuk keperluan di sumber daya. Nah, tapi nanti misalnya kalian berminat untuk TA di batubara, ya kan sekarang ini 2018 ada cukup banyak ya di batubara, misalkan menggunakan micromine gitu, ataupun menggunakan Mindscape. Nah di situ udah mulai bahwa apakah cukup dengan ONE kriging, apakah kita harus di regression kriging, apakah kita harus menggunakan menggunakan drift, external drift dan seterusnya.
Nah, itu kita gunakan poin yang kedua. Assumption yang kedua itu, O1 itu adalah mean, O2 itu adalah varian. Jadi data bore-nya simpelnya kalian rata-ratakan ya. Jadi kalau misalkan ada ini untuk contoh untuk perhitungan sumber daya ya. Ini ada 4 titik bor ya. Ada 4 titik bor seperti ini. Ini kalian ambil 2 gini, kemudian ambil rata-rata ya. Kita cari mean dan variannya. Ambil 2 ke sini, kita cari mean dan variannya. Kita ambil sini lagi, kita cari mean dan variannya. Kita ambil kontak begini, kita ambil mean dan variannya dan segini. Nah, ketika nilai mu dan variannya adalah relatif sama, jadi misalkan ini mu1, ini satu ini kan antara 1 ke 2 ya, 1 ke 2 seperti gambar yang di bawah ini. Ya. Oke. Ini kan angkanya ini parisnya gede banget, makanya kemudian dia tidak bisa menggunakan simple kriging, dia menggunakan ordinary kriging. Ketika mu1-nya misalkan 0,5, mu1 kedua juga 0,5, maka dengan menggunakan simple kriging nanti di perhitungan tangan juga cukup. Ya, sudah mencukupi untuk perhitungan simple kriging yang tadi. Karena apa? Dia memiliki homogen dan uniform. Jadi ada homogen, ada uniform. Ya, kira-kira gitu. Tapi kalau berbeda, maka kita tidak bisa menggunakan itu. Kemudian yang kedua, ya kita menggunakan model spasial. Ya. Model spasial yang kita sebut dengan autokorelasi. Ya. Jadi ini biasanya disebut dengan nugget effect. Nugget effect, ya apa itu nugget effect? Ya. Kalian itu akan mendapatkan garis yang bentuknya seperti ini. Bentuknya. Nah, ini di-running saja. Jadi tidak perlu dihitung secara manual ya. Di dalam semua software sumber daya ya, Mindscape, Micromind, ada lagi apa ya yang gede itu bisa melakukan angka ini. Jadi caranya yang kalian lakukan ya, kalian running, kalian klik aja, terus lihat nilainya, suruh keluarin ya. Siapa yang sudah ikut Mindscape? Kemarin kan ada ikut training Mindscape ya? Ada kan ya? Bulan lalu kalau tidak salah. Oke, ya. Kalian ini saja, maka kalian akan mendapatkan nilainya, kalian keluarkan. Berapa nilai nuggetnya, berapa nilai autokorelasinya, berapa nilai parallelogram itu kalian keluarkan. Kemudian kalian evaluasi. Kalian lihat ya, oh kalau dia seragam, kembali kepada poin yang berdua. Berarti O1 dan O2 seragam. Nilai seragam itu nggak beda jauh ya. Jadi misalkan parallelogram yang pertama nilainya 8, parallelogram kedua nilai 9, parallelogram ketiga nilai 12, ya. Itu kan berarti kalau kalian cari standar deviasinya itu masih di bawah berapa persen kira-kira gitu. Itu ada syarat minimum. Ya, ketika di bawah sekian persen maka gunakan metode itu. Nah, poin ini yang jarang sekali ya pada saat kalian melakukan Mindscape itu. Karena apa? Kalian itu selalu fokus pada proses running programnya. Masukin, dapatlah angka di ujung. Bagi scientific, ya itu adalah produknya itu bukan merupakan hal yang utama, tapi prosesnya yang paling utama. Ya. Jadi pada saat kalian memilih ordinary kriging, simple kriging, multi kriging itu yang lebih penting. Karena itu akan berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Ya. Jadi kita tidak bicara lagi black box model, ya, harapan ke depan, tapi bicara mengenai tool yang digunakan. Pak, saya mau pakai metode yang lain, misalkan saya mau pakai kriging, saya mau pakai artificial intelligence. Oke, atau misalkan kemarin yang untuk perhitungan longsor, saya menggunakan fuzzy logic. Oke, di fuzzy itu juga ada beberapa metode. Ada metode trapesium, ada metode segitiga, ada metode yang segi 4 itu. Jadi ketika kamu menghitung data itu, dia akan memberikan gambaran. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini, trapesium, ada yang bentuknya begini saja, dia tidak melakukan analisis kira-kira itu. Nah, perhitungan dasar ini yang biasa sangat lemah ya. Saya berkali-kali menguji yang menggunakan fuzzy. Dari sekian orang itu hanya 2 orang yang memahami proses fuzzy logiknya ya. Jadi kalian dulu baca dulu fuzzy logiknya, apakah saya akan menggunakan trapesium untuk mengumpulkan data atau saya menggunakan segitiga, itu dibaca dulu ya. Simpelnya, kalian di parameter pertama, kalian memiliki 4 parameter, 4 kelas ya.
Fuzzy ini presolve-nya interval kelas 1. Jadi kalau satu parameter memiliki 4, misalkan gini, di lokasi pemetaan kalian itu hanya ada 3 litologi. Litologi A, litologi B, litologi C. Maka fuzzy-nya itu hanya 3 parameter. Oke, itu satu ya, itu litologi. Kemudian yang kedua, kalian memiliki kelas lereng. Kelas lerengnya, begitu kalian bagi kelas lereng, kalian memiliki 5 kelas lereng. Dari sini saja apa yang berbeda? Jumlah kelasnya nggak sama, yang 13, 15 gitu ya. Nah, kalau kalian overlay, bisa sama atau tidak, gitu kan? Seluruh proses GI itu ada proses overlay, ya. Antara tiga kelas dibagi ditambah dengan 5 kelas. Kalau digabungkan, ya, tentu ada proses perhitungan. Nah, proses perhitungan itu menggunakan gambaran yang saya sampaikan tadi. Kita menggunakan 3 atau menggunakan 5. Ketika kita memiliki 3 kelas, kita ingin sama-sama menggunakan 5 kelas, bisa nggak kita? Bisa. Jadi caranya apa? Simpelnya, kita semua bagi ke dalam 5 kelas, itu yang disebut dengan normalized data. Atau, kalau mau lebih cepat, kita turunkan semua menjadi 3 kelas. Itu disebut dengan normalized data. Jadi, setiap metode yang digunakan, ya, itu bisa dievaluasi dan kita bisa sama-sama menjelaskan. Bukan hanya kalian menggunakan data tersebut, masukkan fuzzy, bla bla bla, dapat hasil. Memang akan memberikan hasil, tetapi hasil itu akan sangat berbeda-beda. Ya, tergantung dari cara proses membuat tipe kelas. Jadi poinnya adalah pada saat kalian membuat tugas akhir, yang banyak akan kita diskusikan adalah cara kalian membuatnya, bukan hanya pada hasilnya. Itu yang selalu saya uji kalau saya diminta menguji mahasiswa yang melakukan fuzzy dan seterusnya. Saya akan lebih banyak bicara pada bagaimana Anda menggunakan pendekatan ini ketimbang daripada hasilnya. Ya, saya jarang bertanya kenapa enggak, tapi saya melihat bagaimana metodenya. Kalau saja kalian tidak bisa menjelaskan, saya tidak akan lanjut bertanya. Ya, karena apa? Lah, metode ngitungnya aja kalian nggak tahu, kriging aja kalian nggak tahu, terus tiba-tiba dapat hasil, kan itu pertanyaannya. Lalu bagaimana saya percaya atas hitungan Anda kira-kira? Saya lebih memberikan nilai besar ya kepada yang bisa menjelaskan, karena sebetulnya mau pakai kriging, mau pakai fuzzy, mau pakai macam-macam, metode akan sama. Filosofinya begini, dalam pendekatan ilmiah itu ada 2, ada Eulerian, ada Lagrangian. Apa sih Pak bedanya? Sederhana. Kalian mau mengukur kecepatan mobil. Kalau saya tanya, Gilang, bagaimana cara mengukur kecepatan mobil? Gilang, bagaimana mengukur kecepatan mobil? Atau motor lah? Gimana? Ada yang tahu? Hanif? Kevin? Siapa yang bisa menjelaskan? Mengukur kecepatan mobil. Kalian naik mobil, lihat apa? Odometer kan? Kelihatan kan? Oke, sekian kilometer per jam. Ya. Yang kedua, kalian tidak naik mobil, tapi menggunakan ukur kecepatan. Ada kan kalian ditembak itu? Ya kan? Dapat juga kecepatan. Jadi secara logika, kalian mau menggunakan kriging, mau menggunakan fuzzy, kalau ukurnya sama, itu hasilnya tidak akan beda jauh. Ya. Jadi misalkan, Gilang naik mobil lewat satu titik, dapat kecepatan 80 km per jam. Nah, Ulfa mengukur mobil yang lewat, yaitu mobilnya Gilang. Yang menjadi masalah itu adalah Gilang naik mobil tidak lewat tempat ukurnya Ulfa. Yang lewat tempat ukurnya Ulfa, mobilnya Fitra misalkan, ya. Terus ngobrol berdua, Sam, lu tadi lewat tempat gue kecepatannya 60. Kata Gilang enggak, kecepatan mobil gue 80. Terus kita diskusi, memperdebatkan itu kan. Nah, itu yang nggak bisa masuk di akal. Saya kira poin itu. Jadi poin utamanya sebetulnya ketika seseorang membuat riset, metodenya kita jelaskan dulu. Pertamanya mana dan seterusnya. Cukup dengan kondisi sekarang ya, dengan kondisi kalian sekarang, yang bisa cepat memahami itu adalah yang punya kesempatan untuk mengembangkan model lebih besar. Karena kecenderungan kalian sekarang ini ya, karena saking mudahnya copy paste, ada reporan atau berikutnya copy paste, itu kalian tuh nggak membaca secara detail. Padahal
Ya, kalau kalian membaca lebih detail lagi, itu yang kira filosofi. Dan saya biasanya menguji pada prosesnya. Bagaimana kalian menghitung, bukan pada hasilnya. Karena kalau hasilnya, kita punya pengalaman seperti ini. Ada kajian AHP untuk longsor, untuk banjir, kemudian melakukan AHP untuk longsor. Itu di copy paste. Kan itu GIS itu kan bisa copy paste ya. Misalkan Gilang kajian untuk longsor, itu kan ada parameternya kemudian lereng dan seterusnya. Kemudian Rose kemiringan lereng. Rose stability. File punya Gilang di ArcGIS-nya, kan hitungan sudah ada tuh dalam ArcGIS-nya. Rose gunakan langsung saja untuk perhitungan longsor. Hasilnya akan salah. Karena apa? Gilang menyebutkan untuk banjir daerah yang landai itu potensi banjirnya lebih besar. Ketika Rose copy paste, maka yang dihitung probabilitas banjir longsor lebih besar itu daerah yang landai, bukan daerah yang curam. Itu. Nah, itu yang sangat penting pas akan membangun asumsi, membangun hipotesa, membangun metode. Ini saya sampaikan di atas tadi. Ya, ini poin yang paling poin atas tadi ini. Oke, ya. Pada saat memilih ordinary kriging tadi itu, ya, ini baca dulu sama kita dari sifat data dan seterusnya gitu. Dan poin-poin ini sebetulnya bisa dibaca di kalau kalian buat setiap program ya itu pasti ada help-nya kan ya ini ya, kalau di Excel kan ada tuh kalau kita buka Excel ya kalau kita buka Excel misalkan ini satu contoh perhitungan oke kita data kosong aja ya sorry nah di sini kan kalau kita pilih formula ya di sini ada function kan nah, ada function kan bisa banyak nih nanti ada penjelasannya number dan seterusnya kalau kita mau tahu katakanlah untuk statistik ya kita mau tahu rata-rata log normal distribution maksimum normal log Pearson distribution kita klik di sini kita klik help on this function oke kita akan diarahkan ke sini dan ini adalah persamaan Pearson yang kita gunakan ya kira-kira begitu jadi pada saat kalian menggunakan persamaan kalian klik help-nya itu akan diarahkan ke sana kalau punya dependent variable dan seterusnya nah poin ini yang akan lebih banyak ya akan lebih banyak kita diskusikan ketimbang kalian hanya memperlihatkan hasilnya saja jadi hasil adalah bukan proses yang paling penting dalam nanti kalau melakukan riset tapi proses pemilihan persamaannya lebih penting kalau hasil misalkan itu bisa disesuaikan tetapi proses itu yang lebih penting jadi salah satu yang saya selalu menyampaikan bahwa waktu saya postdoktoral atau visiting professor yang kita bilang itu adalah prosesnya untuk tingkat S1 ya. Jadi misalkan kalau kalian ukur konsistensi ABCD, kursif sudah benar. Analisa mungkin akan berbeda ya. Tapi ketika kalian melakukan proses yang sama, kemudian hasilnya tidak sesuai, bukan kemudian data yang dirubah, tidak. Data tetap digunakan sebagai data dasar, tetapi yang kemudian kita lakukan dari interpretasi dan di level kalian ya di level kalian lebih banyak fokus pada mengumpulkan data mengolah menampilkan poin yang penting adalah metode yang tadi misalkan tadi klasifikasi lereng dan yang lebih penting pada metode yang jauh lebih penting karena kalau kalian paham satu metode kalian bisa mengaplikasi metode lain ya untuk berbagai keperluan tadi seperti menggunakan lerian dan lainnya tadi. Oke, itu kira-kira dan ini kuliah terakhir ada waktu 7 menit. Kayaknya sudah capek ya dari pagi jam habis ini kuliah lagi kan. Jam 1 kuliah lagi ya, Pak Ugi ya. Nah, kalau tidak salah. Oke, karena ini kuliah terakhir dari saya
Untuk lapor ke Bu Nani bahwa sudah selesai, maka kita akan foto bersama ya. Ya meskipun dari 20 yang ada cuma 24, Arif dan Jonathan muncul dua-duanya, tadi yang bertiga biar kelihatan. Mana lagi? Fitra, Nadia, Denny, mana Denny? Putri, Zahra. Oke. Saya tunggu dulu 2 menitan, ayo dinyalakan kameranya. Kevin kayaknya lagi di Gedung Putih gitu. Di Washington DC ya. Mau ketemu Pak Biden ya. Nyuce lagi di antariksa. Mana yang lain? Fitra itu masih meeting, Fit. Meeting nggak mungkin. Nah, tegak. Oke. Bentar itu Fitra lagi bacain dulu. Oke, siapa lagi yang mau buka kamera? Itu di belakang Fitra siapa? Oh, bilang. Kelihatan dong mukanya, jangan itunya. Oh, Dava. Ini Dava tuh Dava kapan? Dava ya? Ceria mana Ceria? Ceria, Hana, Zahra, Putri Safira sama Dieni. Ini karena udah